Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selitri Apriandani dari kelas 4 PSA akan melakukan seminar proposal pemasaran bank syariah dengan judul Analisis Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, dan Perceived Risk terhadap Behavioral Intention to Use Mobile Banking Syariah dengan attitude toward using sebagai variabel intervening, studi kasus pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Mustika SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pemasaran bank syariah dan teman-teman sekalian. Di sini, saya akan membahas mengenai latar belakang masalah, fenomena bisnis, permasalahan yang terjadi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, variabel penelitian, dan hipotesis penelitian. Kemajuan dan perkembangan teknologi yang diiringi dengan perkembangan sistem informasi berbasis teknologi terjadi begitu pesat di era globalisasi ini. Tentunya persaingan dalam kemajuan teknologi ini juga tidak bisa lepas pada dunia perbankan. Hampir di seluruh sistem perbankan sudah didominasi oleh kecanggihan teknologi, baik pada perbankan konvensional maupun pada perbankan syariah. Dengan adanya teknologi yang canggih, masyarakat bisa lebih memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yang dimodernisasi, dan juga dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh lembaga perbankan. Semakin berkembangnya teknologi ini juga searah dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat, di mana menuntut bank-bank syariah untuk merespon perubahan yang terjadi dengan memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Hal ini membuat bank syariah berinovasi dan mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat, yaitu solusinya dengan adanya layanan online banking. Bentuk pelayanan perbankan syariah maupun konvensional berbasis online banking ini diantaranya ada ATM dan e-banking yang meliputi dari SMS banking, internet banking, dan mobile banking. Mobile banking sendiri yaitu aplikasi berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia, dan dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna. Implementasi penggunaan layanan mobile banking sangat dibutuhkan lembaga perbankan untuk meningkatkan pemasaran dan daya saing. Mobile banking memberikan keuntungan bagi lembaga perbankan dan juga bagi penggunanya, yaitu nasabah, karena sama-sama terbantu dengan sistem teknologi yang ada tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra, yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dari penjelasan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah memberi jalan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan supaya manusia tidak mempersulit diri mereka sendiri. Apabila dikaitkan dengan penggunaan mobile banking, maka agar manusia dalam melakukan transaksi ataupun kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran bisa lebih mudah dan efisien, walaupun transaksi mobile banking sangat bergantung pada teknologi. Dengan demikian, bank juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan dari penggunaan teknologi tersebut. Ketika teknologi baru muncul dan merubah proses bisnis, konsumen lebih cenderung bereaksi terhadap perubahan-perubahan tersebut, termasuk pada perbankan yang menghadirkan fitur layanan mobile banking itu sendiri. Reaksi inilah yang seringkali tidak dapat diprediksi dan menimbulkan berbagai persepsi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fenomena bisnis. Fenomena bisnis yang terjadi saat ini adalah peningkatan penggunaan mobile banking pada saat pandemi seperti ini. Yang pertama, pada PT Bank BSM Syariah melalui aplikasi mobile banking tercatat mengalami peningkatan hingga 25% pada bulan Mei 2020. Tentu hal ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti top up dompet digital, pulsa, pembayaran siswa, dan juga transaksi niaga daring lainnya. Yang kedua, ada PT Bank BNI Syariah yang mencatat kenaikan transaksi menggunakan mobile banking pada Maret 2020 sebesar 86% years on year.
Direktur Keuangan dan Operasional BNI Syariah, Wahyu Afianto, mengatakan ada 5 fitur transaksi yang paling sering digunakan, yaitu transfer antar rekening bank BNI ataupun BNI Syariah, pembayaran melalui virtual account, transfer antar bank, top up saldo uang elektronik, dan pembelian pulsa prabayar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai permasalahan. Berdasarkan fenomena bisnis yang tadi sudah saya paparkan, pada kenyataannya penggunaan mobile banking syariah tidak selalu berjalan lurus antara manfaat dan kemudahan yang diberikan dari mobile banking syariah itu tersendiri dengan antusias nasabah untuk menggunakan aplikasi tersebut, di mana masih banyak nasabah yang mempunyai rekening di suatu bank tersebut tetapi tidak mempunyai aplikasi mobile banking. Sikap terhadap penggunaan yang masih pasif terhadap mobile banking juga menjadi penyebab kurang maksimalnya pemanfaatan penggunaan teknologi tersebut, di mana hal ini nantinya akan mempengaruhi minat perilaku nasabah dalam menggunakan atau behavioral intention to use mobile banking. Banyaknya persepsi atas resiko yang tinggi dari penggunaan mobile banking itu sendiri juga dikhawatirkan oleh sebagian nasabah. Tentu dikarenakan pada masa canggih seperti ini semakin maraknya kejahatan dalam bentuk cybercrime dan juga karena sering terjadi error sistem pada mobile banking itu sendiri. Selanjutnya rumusan masalah. Dari permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi, dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah perceived usefulness berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang? 2. Apakah perceived ease of use berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang? 3. Apakah perceived risk berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang? Yang keempat, apakah attitude toward using berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang? Yang kelima, apakah attitude toward using memediasi hubungan antara perceived usefulness terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang? Yang keenam, apakah attitude toward using memediasi hubungan antara perceived ease of use terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang? Dan yang terakhir, apakah attitude toward using memediasi hubungan antara perceived risk terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang? Sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah yang pertama, menganalisis signifikansi pengaruh variabel perceived usefulness terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang. 2. Menganalisis signifikansi pengaruh variabel perceived ease of use terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang. Yang ketiga, menganalisis signifikansi pengaruh variabel perceived risk terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang. Yang keempat, menganalisis signifikansi pengaruh variabel attitude toward using terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang. Yang kelima, menganalisis hubungan antara attitude toward using memediasi perceived usefulness terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang. Yang keenam, menganalisis hubungan antara attitude toward using memediasi perceived ease of use terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menganalisis hubungan antara attitude toward using memediasi perceived risk terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang. Ada dua manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini untuk pembaca, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi serta dapat mengembangkan teori mengenai pengaruh perceived usefulness, perceived ease of use, dan perceived risk terhadap behavioral intention to use mobile banking dengan attitude toward using sebagai variabel intervening yang dikembangkan pada perbankan syariah. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi penulis. Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta dapat memahami penerapan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah di dalam dunia kerja. Yang kedua, bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pertimbangan atau masukan untuk kemajuan perusahaan-perusahaan dalam pencapaian target perusahaan. Yang ketiga, bagi Politeknik Negeri Semarang, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan serta dijadikan bahan referensi dan penerapan ilmu bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, masyarakat merupakan salah satu dari berbagai stakeholder pada Bank Syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat supaya lebih mendukung dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Berikut saya paparkan mengenai kerangka penelitian yang saya buat. Di sini ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya sendiri X1 perceived usefulness, X2-nya perceived ease of use, X3-nya perceived risk, dan variabel dependennya itu sendiri Y1 attitude toward using dan Y2-nya behavioral intention to use, di mana mereka mempunyai hubungan masing-masing yang dirumuskan dari H1 sampai H7. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama, perceived usefulness, yaitu suatu persepsi yang timbul dalam diri seseorang jika dalam menggunakan suatu teknologi informasi dapat menunjang pekerjaannya. Yang kedua, perceived ease of use, yaitu suatu kepercayaan yang timbul dari seseorang terhadap suatu teknologi informasi yang dalam penggunaan teknologi tersebut mudah dalam penggunaannya dan mudah dipelajari. Yang ketiga, perceived risk. Persepsi resiko dipandang sebagai ketidakpastian yang dihubungkan dengan hasil dari suatu keputusan. Selanjutnya, attitude toward using. Sikap merupakan suatu yang mengarah pada tujuan yang dihadapi dalam bentuk tindakan, ucapan, perbuatan, maupun emosi seseorang. Dan yang terakhir, behavioral intention to use, yang lebih diartikan pada minat, yaitu minat adalah suatu keinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis yang pertama, diduga perceived usefulness berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang. Hipotesis 2, diduga perceived ease of use berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang. Hipotesis ketiga, diduga perceived risk berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang. Hipotesis 4, diduga attitude toward using berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang. Hipotesis 5, diduga attitude toward using memediasi hubungan antara perceived usefulness terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang. Hipotesis 6, diduga attitude toward using memediasi hubungan antara perceived ease of use terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang. Dan hipotesis yang terakhir, hipotesis 7, diduga attitude toward using memediasi hubungan antara perceived risk terhadap behavioral intention to use mobile banking syariah pada masyarakat pengguna mobile banking syariah di Kota Semarang. Sekian seminar proposal pemasaran bank syariah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.